sinyal. Halo selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Akhir-akhir ini ada rentetan kasus yang mengagetkan kita semua dan juga bikin geleng-geleng kepala. Nah seperti halnya kasus dari mafia peradilan Zarov Richard, dan ini sekaligus juga mantan pejabat Mahkamah Agung atau MA yang penuntasannya mulai menampakkan gejala yang melemah. Dan Kejagung sampai dengan hari ini masih belum bisa atau belum mampu menguak dari mana sebetulnya sumber uang dan juga emas dengan jumlah yang sangat luar biasa fantastis, yakni nyaris 1 triliun rupiah di hasil dari temuan penyidik di rumah Zarov. Dan belum lagi vonis 6,5 tahun Harvey Muiz dalam kasus mega korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Dari dua kasus itu seharusnya hukum ditegakkan setegak-tegaknya, proses penegakan hukum juga harus konsisten dan juga tuntas. Jangan sampai terkesan galak di awal saja tapi justru melemah di proses akhir. Apakah kita tentunya masih bisa berharap penegakan hukum di tanah air ini? Kita akan bahas dalam Fokus Terkini edisi malam hari ini bersama saya Ardianto Wijaya. Malam hari ini kita akan mengambil judul tentunya. Malam hari ini kita akan bahas kembalikan marwah hukum Indonesia. Saya akan mengundang sejumlah narasumber yang tentunya sudah hadir di Studio 7 TVRI. Kita akan perkenalkan satu persatu. Di sebelah kiri saya ada Bang Margarito Kamis, pakar hukum tata negara. Bang Margarito, selamat malam. Selamat malam. Salam sehat. Sehat. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Sebelah Bang Margarito sudah lama juga tidak ketemu. Bang Saur Siagian, praktisi hukum dan aktivis anti korupsi. Bang Saur, selamat malam, salam sehat. Selamat malam Bro Jaya, sama salam sehat juga. Salam sehat luar biasa. Laskar Daulat Rakyat Bintang 5. Nah, ini juga pecinya ini. Ini apa nih maksudnya nih? Ini saya kan belajar sama Dr. Margarito di tapi saya nggak ngajar, ngajar begini, ini ngaco nih. Ini ngaco dia ini. Dia ngarang-ngarang aja bahwa dia masih usaha saya, iya gitu ya. Tapi kalau saya ajar itu bohong. Itu 1000% bohong. Jadi ini saya melalui karena ini ada sesangat yang serius dalam konstitusi kita di pasal 1 Indonesia berbentuk republik, kedaulatan di tangan rakyat, dan C-nya adalah Indonesia negara hukum. Saya memastikan bahwa yang sakral itu, yang tertinggi dalam struktur ketatanegaraan kita itu adalah rakyat. Nah, jadi kita perlu kampanye melalui podium yang sangat sakral ini, kita kembalikan marwah. Hati-hati semua pejabat publik siapapun, dia harus belajar kemudian menghargai rakyat siapapun dia. Itu pengantar diskusi kita di malam hari ini ya Bang ya. Saya juga sudah mengundang tenaga ahli utama Deputi 1 KSP, Mas Muhammad Rulyandi. Mas Ruli, selamat malam, salam sehat. Selamat malam. Baik, terima kasih sudah hadir di malam hari ini Mas Ruli. Dan juga di sebelah kanan saya ada Mas Bin Ziyad Kadafi, Komisioner Komisi Yudisial Republik Indonesia. Mas Davi, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, Mas Jaya. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini. Nanti kita masih akan menantikan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang juga baru pertama kali tampil di publik setelah tadi juga kunjungan ke kepolisian dan juga Kejaksaan Agung. Nanti kita tanyakan perkembangannya seperti apa kolaborasi antar berbagai lembaga negara ini untuk pemberantasan korupsi. Saya langsung ke Bang Margarito. Ada beberapa kasus yang bikin geleng-geleng kepala, tadi di opening sudah saya sebutkan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kasus Zarov Richard, Bang, dengan uang tunai, uang cash begitu ditemukan di rumahnya dan juga batangan emas ini yang kemudian bikin geleng-geleng kepala. Masyarakat tentunya dipertontonkan dengan bagaimana hukum diperdagangkan dalam kasus mafia peradilan ini. Dari mana sebetulnya kita harus membenahi hukum kita saat ini, Bang Margarito? Dari segi politik ya, itu pemimpin. Itu poinnya. Tidak yang lain. Pemimpinnya. Beres dulu pemimpinnya. Dia punya apa yang mimpi dia mengenai hukum dalam kehidupan bernegara gitu ya. Apa mimpi dia gitu. Karena disitulah akarnya. Jadi fondasi politiknya mesti kita bikin beres. Yang tadi Anda bilang segala macam itu kan sebenarnya simptom. Begitu ya. Itu satu. Nah, kalau sudah itu beres, baru kita bikin tatanan hukumnya. Dikasih beres. Aparatur itu secondnya. Gitu ya. Baru nah, kalau sudah itu kita beresin, baru kita bisa bermimpi. Kalau itu tidak kita miliki, jangan mimpi. Komitmen dari Presiden saja tidak cukup? Terlihat cukup. Cukup. Itu yang pertama mesti kita miliki adalah komitmen Presiden. Hanya saja memang sebegini jauh, memang baru 2 bulan kan. Kita belum lihat tindakan-tindakan yang dengan itu tatanan kita bikin, tatanan menjanjikan untuk kita bermimpi lebih besar. Jujur, saya mesti bilang bahwa sebegini jauh belum terlihat. Mungkin karena baru 2 bulan.
Nah, jangan-jangan beliau masih sedang mendefinisikan apa yang mesti saya pukul duluan, apa yang mesti saya benahi duluan, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan-jangan gitu ya. Karena kalau kita lihat misalnya beberapa pernyataan itu sepertinya, ya, dugaan spekulasi ini ya. Oke, Anda kalau sudah korup-korup balikin deh, balikin deh. Terlihat, jangan-jangan dia udah tahu nih, ini korup nih, ini korup ini. Kalau kalian masih bajingan juga, ini gue masih kasih kesempatan nih. Kalau kalian tidak mau sadar, gue akan menahi dan Anda akan terkapar dengan aturan ini. Artinya itu gertakan awal begitu? Ya, sangat boleh jadi begitu. Kirim pesan aja gitu. Kalian jangan main-main loh. Gue harus bilang gitu. Cepat mengambil langkah yang dengan itu kita bisa memberikan jalan lain gitu. Tapi kalau Anda tidak mau ambil jalan lain, maka Anda tidak mau melakukan itu, maka terpaksa saya mesti lakukan bla bla bla. Dan saya rasa itu akan dilakukan. Ada ambisi sampai mengejar sampai Antartika begitu untuk para koruptor. Oh iya, iya. Jadi dan itulah yang menjadi soal gitu ya. Saya mau kasih tahu begini. Kita mesti betul tepat mendefinisikan keadaan. Ya, sebab kalau tidak, Anda jangan mimpi deh. Anda bikin apa saja yang bakal jadi. Jangan mimpi. Anda lihat aja nih. KPK kita udah bikin berapa tahun. Dengan ambisi dulu yang luar biasa kan. Apa yang kita temukan? Komisi Judisial, begitu ya, sudah bikin berapa tahun. Apa yang kita temukan sekarang? Begitu ya. Tapi kalau itu yang kita mau taruh di meja untuk diskusikan, itu juga second layer, second issue. Why? Anda akan menemukan orang-orang yang dalam tanda petik menyimpang dimanapun, di lembaga manapun, pasti ada. Yang paling pokok karena kita benahi aturannya yang menjanjikan, yang dengan itu kita memberikan pemahaman yang sama bahwa kalau A di sana, A di sini, A di sana, A di sana, A di sana, A di sini, A di sini juga. Itu yang mesti. Kalau lag di sana sini pasti ada. Anda pasti temukan di lembaga apapun, dimanapun. Pasti itu. Baik, Bang, kalau bicara kasus mafia peradilan ini kan tidak hanya yang menjadi sorotan Zulfikar saja, tapi sebelum-sebelumnya sudah ada kasus Sudrajat Dimyati, terus Nur Hadi yang kemudian juga terjerat korupsi bersama juga menantunya begitu. Ini kan sudah menandakan adanya transaksi jual beli dari perkara begitu. Sudahlah deh. Anda jangan lihat hari ini, Anda buka sejarah, Anda temukan banyak sekali kasus yang begini-begini, jual beli ini, hukum ini banyak banget loh. Dulu tahun 70-an ini ditangkap kok di dalam ruang pengadilan kok. Itu yang dibikin oleh Pak Domo dulu gitu tahun 70-an, ini ditangkap di pengadilan kok. Jauh sebelum itu juga pernah, tahun 66 itu kan ribut banget itu ketika Orde Baru pertama kali dikonsolidasi, itu kan ada seminar persahi, itu ditunjuk kok ditunjuk berbagai macam kasus yang berkembang pada waktu itu. Anda tahu waktu peradilan terhadap Pak Nasir, pembubaran terhadap Pak Nasir. Anda tahu kan dulu ketua pengadilan, ketua Mahkamah Agung itu ketua Mahkamah Agung pada waktu itu. Dia kok menjadi bagian dari pemerintah, dia memberikan nasihat kepada pemerintah, kepada Pak Harto, kepada Bung Karno, membubarkan Mas Gumi. Dan Anda tahu, setelah tahun 66 dia bilang apa yang dia kasih pertimbangan itu salah. Jadi ini apa? Saya mau bilang sekali lagi, kita mesti cermat, jangan melihat satu persatu. Kita cek tatanan hukumnya. Tatanan hukum kita ini memadai apa enggak? Sebegini jauh menurut saya tidak cukup memadai. Tidak cukup memadai. Tidak cukup memadai. Tatanannya Tatanan gitu hukumnya. Kalau perilaku 1-2 orang, Anda akan temukan orang kayak begitu tuh dimanapun, kapanpun, setiap waktu. Pasti Anda temukan itu. Tapi itu problem? Yes. Apakah itu problem? Bukan. Anda mesti benahi aturannya. Dan di atas itu semua, Presiden, kebetulan sekarang ini, Pak Prabowo, itu punya komitmen apa tidak? Komitmen dia bersungguh-sungguh apa tidak? Berarti kuncinya di Presiden, lagi, kuncinya di kepala negara begitu kemudian. Itu kan yang ditunjukkan oleh, kalau kita cek dalam sejarah Islam begitu ya, kita menemukan Sayyidina Umar, Sayyidina bin Khattab gitu ya. Dia luar biasa itu orang. Kita temukan itu. Kita temukan dalam sejarah Islam itu ada hakim yang namanya Suraih. Ya, dia tidak khawatir. Kita juga kita menemukan dalam sejarah Islam, kita menemukan Sayyidina Ali. Nah, begitu ya. Dia udah tahu ini barang dia, tapi karena prosedur aturan hukum yang berlaku pada saat itu tidak memungkinkan Sayyidina Ali mengklaim baju besi yang dia miliki itu, akhirnya dilepas oleh hakim dan dia menyerah. Begitu ya. Padahal dia pemimpin loh itu. Dia tidak menggunakan hukum untuk memukul lawan-lawannya, tidak menghantam lawan-lawan. Jadi itu. Karena Anda jangan lupa,
menegakkan hukum itu dalam esensinya adalah memuliakan orang, memastikan agar kemuliaan Anda dan saya semua orang itu kembali. Begitu itu. Jadi salah besar kalau Anda bikin hukum lalu Anda merendahkan orang. Salah besar itu. Anda tidak boleh memandu hukum dengan dendam. Anda tidak boleh memandu hukum dengan kebencian. Salah besar itu. Penegakan hukum itu tadi berkaitan dengan memuliakan orang. Oh iya, esensinya itu di situ. Karena itu jangan Anda pandu penegakan hukum itu dengan dendam, jangan Anda pandu penegakan hukum dengan kebencian dan lain-lain yang sejenisnya. Karena itu Anda di luar esensi penegakan hukum. Baik, saya langsung ke Mas Davi. Mas Davi, kalau melihat rentetan kasus ini tidak hanya kali ini saja, tapi juga sebelum-sebelumnya juga tadi sudah saya sebutkan begitu. Artinya kasus-kasus yang melibatkan oknum internal MA ini mengindikasikan praktek yang tentunya sudah mengakar di lingkungan MA. Komentar Anda? Ya betul. Sebenarnya kalau kita lihat ya data KPK ya, sejak KPK berdiri sampai belakangan ini, itu sudah 30 lebih hakim yang kemudian dipidana karena suap dan miris ya, 30 lebih angkanya ya? Sudah 30 lebih. Itu belum mencakup pegawai pengadilan, panitra, dan lain-lain. Terus kalau Anda katakan tadi ada pejabat MA ya yang belakangan ditangkap gitu dan diduga menjalankan praktek percaloan perkara dengan jumlah nilai uang percaloannya itu yang sampai luar biasa ya, fantastis gitu. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa memang ada pola yang dijalankan di dalam korupsi peradilan gitu, yang kemudian membuat korupsi peradilan itu sulit untuk kemudian diungkap dan diberantas. Dan sebenarnya pola itu sudah tercium oleh saya sampaikan beberapa ya. Pola pertama tadi Anda juga sudah sampaikan. Tunai. Jadi untuk menghindari endusan dari PPATK, KPK, Kejaksaan atau lembaga-lembaga penegak hukum yang lain, itu dilakukan secara tunai. Kemudian menggunakan perantara. Nah, kalau dalam kasus yang terakhir itu kan memang pejabat di Mahkamah Agung. Tapi di perkara lain itu mereka menggunakan perantara pegawai, termasuk pegawai rendahan, yang sebenarnya dia hanya ada di pintu masuk pengadilan gitu ya. Tetapi kemudian dia bisa mengantarkan orang-orang yang mau mencoba membeli putusan hakim gitu ya, mengatur putusan hakim itu sampai ke meja-meja hakim. Lalu panitra. Nah, kemudian pola lain juga, uang yang dilibatkan, yang digunakan itu biasanya memang menggunakan uang asing dengan nilai yang cukup besar. Misalnya 1.000 US dollar, 1.000 euro atau apa. Ini untuk kemudian membuat deteksi dari lembaga penegak hukum itu jadi tidak terlalu kentara lah jumlah uang kartal yang dilibatkan. Lalu yang juga sangat kentara gitu ya, itu soal ininya produknya. Jadi komoditas yang diperjualbelikan. Itu kita nggak cuma bicara soal putusan, bagaimana kemudian suatu putusan pidana itu diatur, pidananya seperti apa. Berarti ada produk-produk lain yang kemudian bisa ditawarkan. Bahkan sempat tahun 2016 itu terungkap kasus sekedar pengiriman putusan kasasi ke kejaksaan yang ditunda supaya kemudian bisa menunda eksekusinya. Itu juga ada harganya dan itu nilainya ratusan juta. Begitu. Luar biasa, artinya produk-produk yang ditawarkan untuk betul. Ini ya. Dan tidak ada bukti, Mas. Jadi bisa dikatakan ya nggak ada bukti soal siapa pelakunya, kemudian objeknya dan lain-lain. Menggunakan kepercayaan buta sepenuhnya. Jadi kadang-kadang nilai yang digunakan di awal sampai ke target akhirnya itu berapa itu udah nggak jelas lagi. Nah dari sini sebenarnya pola-pola itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang dirawat begitu. Ada sesuatu yang dirawat yang secara mengakar juga di lingkungan MA ini. Dan memang kalau tadi Bang Margarito mengatakan bahwa politik hukum itu sudah cukup gitu ya. Kalau saya bilang bisa lebih kuat lagi. Kemarin Presiden Prabowo sudah mengeluarkan politik hukum yang cukup baik ya dengan meningkatkan kesejahteraan hakim. Belakangan juga kita dengar bahwa rumah dinas hakim itu akan dipenuhi begitu ya. Karena memang kesejahteraan itu jadi isu. Dia jadi sumber korupsi begitu. Dia jadi alasan kenapa kemudian hakim pembenaran gitu ya, hakim kemudian menerima suap. Itu sudah harus kita apresiasi begitu ya. Tetapi perintah yang tegas kepada lembaga penegak hukum, terutama yang ada di ranah eksekutif,
termasuk KPK. Belakangan KPK dimasukkan di ranah eksekutif. Untuk fokus pada korupsi peradilan, itu yang perlu dilakukan. Dan saya rasa itu masih belum secara kuat dijalankan. Sebagai contoh dari kasus Zarof Rikard, cukup dengan melakukan penggeledahan saja, sudah terkuak adanya uang tunai maupun batangan emas dengan nilai yang fantastis, yang itu ternyata diindikasikan di awal, nanti mungkin akan dibuktikan di proses peradilannya, berasal dari praktek percaloan perkara. Jadi kalau misalnya fokus pada korupsi di peradilan, ya, melakukan penyidikan, melakukan penuntutan, termasuk penyadapan dibuat lebih agresif dan masif, jangan-jangan itu bisa terbongkar relatif dengan mudah. Apalagi kalau kemudian dikombinasikan dengan pendekatan-pendekatan pencegahan, ya, seperti pemeriksaan dan pelaporan gratifikasi, atau pelaporan dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi tidak hanya komitmen dari kepala negaranya saja, tapi juga seluruh pihak, lembaga-lembaga yang kemudian salah satunya lembaga anti rasuah atau KPK. Saya langsung mengundang Pak Ibnu Basuki Widodo, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, yang mungkin ini salah satu yang baru juga dilantik kemarin dan baru pertama kali mungkin muncul di media. Pak Ibnu, kami persilakan untuk menuju ke selamat malam. Dalam. Baik, terima kasih. Silakan sudah hadir malam hari ini. Sepertinya habis keliling ke beberapa tempat. Nanti saya akan juga tanyakan kira-kira komitmen KPK apa untuk kemudian bisa bekerja sama antara Polri dan juga Kejaksaan Agung. Tadi sempat disinggung oleh Mas Davi, Komisioner Komisi Yudisial Republik Indonesia atau KY, begitu Pak Ibnu. Yang kemudian harusnya menjadi fokus ini adalah korupsi di peradilan. Sebetulnya, bagaimana komentar Anda? Baik ya, mohon maaf saya datang agak terlambat, sudah dipercepat tapi masih kena macet. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari saya nih. Sudah diperkenalkan dari Mas Jaya tadi. Baik, ya. Saya baru dilantik dan terima kasih kerjasamanya, mohon supaya nanti bisa bekerja sama lagi dalam pemberantasan korupsi. Diulangi tadi pertanyaannya. Terkait dengan korupsi di peradilan, ini yang juga seharusnya menjadi fokus, Pak. Untuk kemudian dibongkar secara bersama, karena ternyata masih banyak oknum juga yang sampai akhirnya ini juga tadi mengakar di lingkungan, salah satunya oknum di lingkungan Mahkamah Agung. Ini yang kemudian kita khawatirkan secara bersama. Ya, itulah yang kita sedihkan gitu ya. Tentu kita menyayangkan adanya kejadian-kejadian yang demikian, bahwa kita semua aparat penegak hukum, khususnya tadi yang ditanyakan dari Mahkamah Agung, hakim gitu ya. Bapak mantan hakim dan tentunya paham dengan kasus ini. Yang seharusnya kita sebagai pedoman, sebagai kiper gitu, sebagai tahap terakhir dalam rangka memutuskan suatu perkara yang dimintakan keadilannya, masih terjadi demikian. Tapi sekali lagi marilah kita bersama-sama bahwa itu adalah oknum. Sekali lagi ya, oknum. Nah, jadi oknum peradilan, meskipun banyak oknum peradilan. Nah, karena masih banyak sekali yang bagus-bagus sekali, Mas, yang mungkin tidak terekspos gitu, Bapak ya. Nah, coba kalau dibandingkan antara jumlah yang sekian ribu dan yang terekspos sekian, dan kemudian itu banyak sekali, Mas, yang sangat baik. Tapi yang perlu kita waspadai, yang perlu kita garis bawahi, bahwa hakim itu memeriksa dan mengadili suatu perkara. Di situ harus memberikan suatu keadilan. Nah, keadilan itu kepada masyarakat itu tadi mungkin beberapa kali kita dengar bahwa hakim itu harus memutuskan suatu perkara sesuai dengan sosiologis ya. Nah, keadilan masyarakat, kemudian filosofis rasa keadilan, kalau sosial tadi selera masyarakat atau keinginan masyarakat, bisa mewakili masyarakat dan normatif sesuai dengan hukum yang berlaku, itu kata Gustav Rahbruch. Nanti mungkin kalau kurang pas ahlinya mungkin bisa dibenarkan. Jadi hakim sudah dibentengi dengan peraturan yang benar, peraturan yang baik, kemudian suatu usaha Mahkamah Agung sudah luar biasa. Dengan kaya juga kode etik perilaku hakim, kerjasama itu kan, kode etik dan perilaku hakim supaya kita bekerja mengadili perkara dengan benar, dengan adil, dengan objektif, sesuai hukum yang berlaku, itu sudah dilaksanakan. Usaha dari Mahkamah Agung sudah maksimal sekali. Bahkan kita ke daerah-daerah, waktu pengalaman saya sebagai hakim tinggi Pengadilan Tinggi Manado, Pak, kita berkeliling, Pak,
ada namanya Binwas, pembinaan dan pengawasan. Secara reguler sudah dilakukan. Tapi saya Pak. Ya. Saya tanya Pak. Apa Bang? Waktu keliling-keliling itu, Bapak diurusin dengan uang APBD atau diurusin oleh kepala pengadilan? Oh, tidak Pak, kita ada... Enggak, karena begini Pak, saya ini mendapatkan kabar dari berbagai macam teman gitu ya, di hakim-hakim itu. Tidak ada uang yang kayak begitu. Kalau ada pemeriksaan dari Jakarta datang turun ke sana, itu mesti diurusin sendiri oleh ketua pengadilan, sementara uang yang kayak begitu nggak ada. Jadi mesti dipatung-patungin apa segala macam oleh ketua pengadilan itu. Jadi saya mau bilang begini, problemnya nggak di sini. Tapi coba tadi dia bilang tuh, hakim nggak punya rumah loh. Masih banyak hakim yang kos-kosan di Kalimantan. Anda coba pergi sana cek, di Ternate sana pergi cek. Hakim banyak yang kos-kosan. Logis nggak? Orang hidup kayak begitu dan Anda minta berperilaku kayak begini, logis nggak? Apakah itu berada dalam jangkauan Mahkamah Agung? Urusan soal itu? Tidak, itu soal negara. Soal APBN, soal kita dan segala macam, dengan politik kita mengurus barang itu. Oleh karena itu komitmen dari... Nah, di situ itu penting. Itu penting. Ada hakim yang tinggal. Coba bayangin aja nih ya, hakim tinggal di Jakarta. Misalnya atau tinggal di Jogja sini, tugas di Mortai sana. Logis nggak? Logis nggak? Gaji berapa? Tanya, gaji berapa? Tanya, gaji berapa? Berapa mereka? Gaji hakim berapa? Kalau hakim baru itu? Hakim tinggi. Nggak ada 12 juta. Ya, kalau hakim baru ya rendah sekali. Nggak ada 12 juta. Sekarang bininya tinggal di Jogja, orangnya tinggal di sono. Terus gimana tuh hidup? Coba, gimana tuh? Tinggal di sana tuh, berapa bulan sekali keluar ke Jogja? Bagaimana ceritanya itu? Anda bilang sudah, biarkan aja mereka di sana. Logis nggak itu? Dia memang kambing itu orang. Dan itu yang mesti kita urus. Begitu di titik itu tadi dia bilang, maka di awal tadi saya bilang, ini presiden terlihat sudah dapat mengidentifikasi problem-problem dasar dalam kehidupan kita berhukum ini. Ini mesti diurus karena ini berada di luar jangkauan Mahkamah Agung. Begitu itu loh. Kita tunggu tidak bisa lihat identifikasi. Ya. Jadi karena itu kita tidak bisa case by case. Kalau kita mau bikin beres, ya kita benahi tatanannya. Gitu loh. Baik, kita juga akan tampilkan sambil juga Pak Ibnu memberikan komentar grafis dari rincian dari gaji hakim. Komentar Anda Pak Ibnu terkait apa yang sudah disampaikan Bang Margarito. Itu betul sekali kalau Pak Margarito itu bahwa salah satu untuk membentuk suatu keadaan, salah satu juga harus ada sarana prasarana, salah satu gaji dan kesejahteraan, dan itu harus diperhatikan dan sekarang sudah mulai diperhatikan. Tapi semoga bisa meningkat lagi karena nanti bapak-bapak justru pada hal ini lah yang bisa menilai, apalagi apa di KSP Pak ya. Betul itu. Kalau saya boleh interrupt ya. Itu salah satu. Tahun 2022. Kesejahteraan Hakim Agung itu udah meningkat secara signifikan. Tahun 2022 lewat tunjangan perkara. Bahkan di salah satu persidangan Ghazal Basaleh sempat terungkap bahwa uang halal yang didapatkan secara resmi begitu ya, itu nilainya udah fantastis, ratusan juta. Bisa 1 bulan sampai ratusan juta. Kemudian belakangan tahun 2024 ini setelah ada gerakan cuti bersama yang dilakukan oleh hakim-hakim muda, motornya mereka, ini ada peningkatan kesejahteraan juga. Belum sesuai dengan apa yang mereka tuntut, masih sekitar 40%, tetapi sudah cukup signifikan. Nah, saya mau presiden ya yang sudah mengendorse itu, apalagi sudah bicara soal perlunya ada rumah dinas hakim supaya hakim nggak ngekos gitu ya. Kemudian juga ketua MA yang baru nih Pak Sunarto, yang reputasinya saya rasa dikenal cukup baik begitu ya. Jangan membuat hakim merasa bahwa peningkatan sejahteraannya itu taken for granted, dikasih begitu aja, tanpa ada konsekuensi, tanpa ada tanggung jawab. Tagih mereka untuk melakukan bersih-bersih, tagih mereka untuk jadi peniup fluid. Karena hakim itu ada kecenderungan ya, ini karena mitos yang selama ini dibangun gitu ya, hakim itu adalah profesi yang sunyi dan lain-lain. Jadi seolah-olah independensinya itu hanya untuk dirinya sendiri. Tapi hakim harus memastikan bahwa koleganya juga bersih. Karena ketika ada oknum hakim yang korup, yang susah bukan cuma KAI, yang susah bukan cuma Mahkamah Agung, tetapi hakim secara keseluruhan. Bahkan anggota keluarganya, mungkin istrinya Pak Ibnu, anak-anaknya ketika ada oknum yang mencoreng ya profesi hakim, itu ikut kena malu gitu. Nah, ini sudah waktunya untuk menagih mereka untuk bersih-bersih. Laporkan koleganya kalau memang berdasarkan penciuman mereka ya, karena mereka kan ada di pusaran penanganan perkara. Jadi seharusnya tahu ketika ada indikasi-indikasi praktek korup begitu. Tapi bagaimana dengan pegawai? Itu kan di luar dari KAI. Nah, para pegawai yang berada di MA misalnya. Begini. Kita berhenti yang ngomong tetek bengkel begini. Mari kita bicara yang lebih besar. Karena yang begini terjadi di mana saja dalam situasi apa saja. Yang begini ini.
Tapi komitmen. Makanya kita bicara tentang fondasinya. Begitu itu. Jangan bicara tiba-tiba kayak begini. Karena ini pasti terjadi di mana kok? Pola-pola ini. Coba Anda cek. Coba Anda kalau cek sejarah korupsi kita ini. Bola balik di Republik ini ya. Balik mulai tahun 50-an itu. Korupsi kayak apa? Sejak tahun 50-an kok. Perpu pertama dibikin oleh Peraturan Angkatan Darat pertama itu Angkatan Darat Peraturan Pemberantasan Korupsi yang di luar Undang-Undang Korupsi itu yang pertama kali dibikin oleh Angkatan Darat. Begitu. Ini tahun 50-an loh. Kelakuan korup itu sudah tadi baca bukunya Anda buku Nasution. Jadi bukan di situ, karena ini fondasinya yang nggak beres. Fondasinya nggak beres. Fondasinya yang nggak beres. Bang Saur. Jangan kecil-kecil. Kalau saya mengatakan kembalikan marwah hukum di Indonesia, menurut saya marwah hukum kita udah mati. Bukan sekedar kembali. Tadi bagus Jaya memulai tentang apa yang terjadi di Mahkamah Agung. Saya senang di sana. Arti bicara data. Bayangkan uang ditemukan di yang mantan pejabat dari Mahkamah Agung itu, Pak Ibnu, hampir 1 triliun. Kemudian semua hakim-hakim yang memeriksa, yaitu Ronald Tanur itu juga kena. Ya kan? Baru kemudian ketika kita bicara ini, ibunya juga kena. Dan Pak Ibnu, Pak Jaya, ketika kita bicara ini juga Ketua Mahkamah Konstitusi kita juga terpidana salah satu hukuman yang paling berat itu seumur hidup. Maksud saya adalah begini, kalau kita bicara kembali nggak lagi, Anda boleh itu di jalan-jalan. Malah polisi yang pakai plat polisi dengan bangga itu menabrak marka-marka jalan. Tentara-tentara kita, termasuk yang kemarin itu, bayangkan. Kita lihat ada warga negara dia mau mati karena sudah hampir ditembak mati, datang kepada polisi. Malah polisi merasa katanya terancam. Kalau polisi aja terancam, mau apa? Terjadi konser kemarin tuh, konser internasional. Bayangkan polisi kita ada 38, bahkan kombes setingkat direktur. Pertanyaannya adalah, apakah kita bicara uang? No, nggak ada. Sebenarnya moral daripada bangsa ini, saya harus katakan malam ini sebagai trigger, kita sudah gagal sebagai negara hukum. Udah gagal. Teman-teman misalnya DPR itu misalnya bangga dia minta plat nomor polisi dulu. Tujuannya apa? Sehingga di jalur busway itu, mereka dengan bangga mereka menabrak yaitu simbol-simbol hukum. Jadi memperbaiki fondasi tadi Bang Margarito mengatakan. Artinya konkretnya saya bawa ini kita harus holistik. Bicara hakim udah gede gaji hakim dibandingkan aparat penegak hukum. Pak Ibnu, Anda nggak pernah merasakan bagaimana seorang advokat kemudian berpraktek seorang Saur Siagian. Pernah dalam urusan sekian, anak saya itu saya mau katakan saksikan pada saat ini. Anak saya nomor 3 ijazah SD, SMP, SMA-nya itu masih ditahan guru sekolahnya karena perjuangan seorang advokat. Tapi pada saat yang sama Jaya, kantor kami itu banyak calon koruptor datang ke kantor. Menteri ada, DPR ada, wakil menteri yang terakhir ada. Tapi kami komitmen. Karena saya sudah declare bersama dengan mengadvokasi korupsi, kantor kami tidak menangani. Maksud saya ada alasan saya sesungguhnya. Karena anak saya terlambat uang sekolah, untuk mengatakan Pak Margarito, ini soal moral. Bukan soal gaji. 12 juta untuk rakyat Indonesia yang baru hakim. Itu udah gede. Karena setiap warga UKM kita berapa UMR kita di Jakarta? 5 juta sekian. Untuk di Jawa 3 juta sekian. Seorang hakim kemudian ditempatkan di daerah karena emang holistik pekerjaannya ditempatkan dapat 12 juta. Menurut saya, bullshit tidak adalah alasan lagi dia untuk korupsi. Karena dia harus merasakan saudara-saudaranya yang lain. Nah, oleh karena itu menurut saya malam ini saya senang. Kalau kita bicara soal penegakan, harus kita semua. Kemarin misalnya Pak Ibnu, saya terus terang waktu kasus Sambo, saya yang melaporkan Sambo supaya dipecat. Tapi pada saat yang sama karena ada dugaan judi online, kami laporkan Pak ke KPK. Sampai detik ini Pak Ibnu titik Pak, nggak ada lanjutan. Coba bayangkan karena apa kami mengatakan di Konsorsium 303 ada dugaan katakanlah banyak jenderal-jenderal yang ada terlibat di sana. Saya setuju dengan tadi Pak Jaya. Salah satu tugas daripada teman-teman KPK misalnya adalah bagaimana peradilan kita ini bersih. Contoh misalnya Pak Ibnu yang menjadi sorotan begini. Bapak menangkap menetapkan Hasto. Tapi ada 2 utang Bapak. Soal kalah peradilan, 1 wakil menteri. 1 gubernur Kalsel Pak. Terus terang Pak, rumor di belakang, saya nggak enak bicara di sini, tapi naik busuk, saya bisikan kepada ada seorang katanya pengusaha besar.
Ya toh, nah ini menurut saya juga teman-teman di KPK kita salut hormat saya ketika mereka kemudian bekerja. Biarin saja para politisi kemudian mengomentari karena saya ikut mengadvokasi dulu apa yang terjadi di PT IKA. Tetapi tidak berhenti di sana, Pak. Kalau ada para penegak hukum polisi terlibat dulu, Anda harus berani juga. Jangan cuma teman-teman sipil. Ketika teman-teman dulu itu digeledah, dites urinnya, Pak, itu menghina aparat penegak hukum. Saya minta kalau bicara obstruction of justice, itu juga teman-teman harus mengejar sehingga teman-teman KPK ini kemudian merasa adil. Sehingga betul-betul dia imparsial. Nah oleh karena itu, kalau saya Jaya, semua kita ini bertanggung jawab. Tidak boleh. Sebab itu saya bilang, kedaulatan itu kecuali kita udah jual. Yang masalahnya begini loh, kesalahan kita. Ketika seseorang presiden memerintah, kita katakan itu kekuasaan. No. Government itu adalah menata kelola. Daulat itu di tangan daripada Pak Gaddafi. Guru saya ini kita semua, dan kita teriak sesuai dengan peran kita seperti Jaya membuat Modium itu, kemudian juga bagian tanggung jawab jurnalis gitu loh. Jadi ada harapan baru dari periode KPK kali ini untuk kemudian sudah sangat serius. Dan kita tantang ini KPK bekerja secara imparsial dan fundamental. Dan itu nggak bakalan terjadi. Jujur saja itu nggak bakalan terjadi. Tidak bakalan terjadi. Tapi kan harus ada optimisme yang harus dibangun begitu. Tidak, omong kosong gitu. Omong kosong. Ini ngomong ini kan bukan sekali ini. Ngomong yang kayak gini. Enggak gitu ya. Ada bahaya loh, jangan salah ya. Dengan segala hormat saya ya, kalau Anda tahu sejarah kenapa lembaga itu independen, tahu sejarahnya? Iya, silakan. Ya, sejarahnya itu dibikin oleh para oligarki. Anda tahu, dengan independen kita nggak bisa ngatur mereka, terserah mereka. Itu kan yang terjadi di Mahkamah Agung kan, dan peradilan kan. Nggak bisa kita atur kan, terserah mereka karena independen kan. Terserah mereka. Bagaimana mereka menentukan ini mesti masuk dan ini tidak masuk, ini kedepankan dulu, ini tunggu segala macam, terserah mereka. Jadi itu juga soal besar yang mesti kita bikin beres. Sehingga kita dipandu betul dengan hukum. Kalau tidak kayak begini, orang gila ini. Begitu itu, Anda jangan salah. Coba Anda cek Amerika itu, yang bilang negara hukum, yang dewanya negara hukum. Anda coba cek Inggris itu, brengseknya juga gampang. Brengseknya nggak keturunan tuh. Kalau Anda bicara dalam soal praktis, nah itu kita mau bikin fondasinya. Begitu. Misalnya ini nih, dengan segala hormat Pak ya, KUHAP sama protap apa namanya, standar prosedur SOP itu tinggi mana? SOP itu hukum bukan? Silakan Bapak. Nah itu saya tidak bertanya-tanya begitu ya. Enggak. Tapi saya akan menanggapi nanti. Supaya kita bikin beres Pak. Karena ini kan kita mau bikin beres negara atau bikin apa? Hukum itu KUHAP misalnya. Sekali lagi, KUHAP dan SOP. SOP itu hukum atau hukum di KUHAP atau di PP? Coba cek. Itu yang begini-begini ini mesti kita bikin beres supaya jalannya benar. Kembali lagi ke fondasi itu yang kemudian ditekankan. Dari Saudara Margarito, saya kira kedatangan Komisioner KPK dan juga diskusi kita juga membangun harapan kita sesungguhnya. Bahwa kita tidak, makanya saya bilang kalau seperti Pak Inum ini Pak mau jadi Komisioner KPK, kalau dia tidak memberikan nyawanya di atas meja sebagai satu komitmen, jangan bicara. Karena apa? Terlalu banyak intervensi. Siapapun mereka harus berani. Bahkan kami misalnya saya sebagai advokat waktu menjadi pengacaranya Abraham Samad, BW atau Novel Baswedan, kita nggak usah bicara lah soal tantangan-tantangan kepada kita. Tapi kita bilang bahwa karena kehormatan kita sebagai rakyat, sebagai profesi, ini kita serahkan. Nah oleh karena itu harapan kita saya kira malam ini ada harapan kita untuk menghidupkan bahasa saya. Kalau bahasa TPRI dan mengembalikan. Itu saya kira rohnya. Menghidupkan. Tapi sebelum itu, sebelum Pak Ibnu tanggapan, saya langsung ke Mas Ruli. Mas Ruli, ini kan ada kaitannya dengan pernyataan dari Pak Prabowo. Jangan-jangan ini itu tadi karena bisa diperjualbelikan karena mungkin gaji dari para hakim ini rendah begitu. Bagaimana komentar dari Anda? Presiden ini kan sudah menyampaikan komitmennya ya sejak berkampanye sampai dengan beliau dilantik ya. Artinya terus di Komisi 3 kemarin by phone juga ya. Astacita itu sudah disampaikan ya, dalam bentuk bagaimana mereformasi hukum kita. Ya, tentu dengan dimulai dari adanya pembenahan di internal. Tentu dengan kesejahteraan itu salah satu tindakan nyata Presiden ya, mengapresiasi bahwa ada satu permasalahan yang ingin dilakukan perbaikan
bagaimana melihat kondisi-kondisi lapangan ya. Tentu dengan cara adalah memperbaiki kesejahteraan hakim. Nah, ketika kesejahteraan itu kemudian direspon positif ya, waktu itu dibahas bersama, dan itu kemudian harus kita lihat bagaimana hubungan antar lembaga-lembaga yang berkaitan. Saya kira tugas pokok fungsi dari lembaga-lembaga instansi yang melakukan penegakan hukum ini semua ingin mengembalikan marwahnya. Ya, kepolisian juga pasti ingin mengembalikan marwahnya karena itu lembaga pemerintah. Meskipun dalam fungsinya melakukan penyidikan itu adalah fungsi yang independen. Nah, kemudian juga KPK ya sebagai bagian dari lembaga di cabang kekuasaan eksekutif juga pasti ingin mengembalikan marwahnya ya. Nah, kemudian juga pasti Mahkamah Agung juga dengan adanya sorotan publik seperti ini juga pasti ingin mengembalikan marwahnya. Nah, karena itu kita harus mengapresiasi lembaga-lembaga yang memang berkontribusi dalam penegakan hukum yang berkeadilan ya, tentu harus melihat bercermin kepada praktek-praktek yang ada untuk mengisi persoalan-persoalan yang diharapkan masyarakat untuk mengembalikan marwahnya. Saya kira pemerintah selalu mendorong untuk pencegahan korupsi, kemudian pemberantasan judi ya. Itu menjadi permasalahan-permasalahan yang dinantikan masyarakat di pemerintahan Prabowo ini. Saya kira semua masih berjalan dengan bagus. Tugas pokok fungsi itu menjadi perhatian dari pemerintah saat ini. Baik, itu komitmen dari pemerintah dalam hal ini. Tahan dulu Bang. Jadi saya langsung ke Pak Ibnu. Bagaimana menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan termasuk dari KSP, Pak Ibnu? Terima kasih ya. Ini justru disinilah ya bahwa akan mengembalikan marwah pengadilan ya, marwah atau marwah. Jadi marwah hukum ya. Nah, jadi karena itu bukan hanya beban dari aparat penegak hukum saja, atau hakim saja, atau jaksa saja, atau pemerintah saja, tapi ini beban untuk seluruhnya. Beban kita, tanggung jawab kita untuk mengembalikan bahwa hukum itu masih ada dan masih dipercaya, sehingga bisa mengadili berdasarkan hukum. Seperti tadi yang Bapak katakan juga, kita harus optimis membangun itu. Kemudian dengan beberapa, salah satunya ini kan pendidikan. Nah, ini kepada masyarakat. Juga kita minta dukungan kepada masyarakat. Masyarakat pun jangan mengiming-imingi kepada pejabat. Seperti itu. Dimanapun, pejabat apapun, jangan mengiming-imingi kepada pejabat untuk kepentingan dia. Demikian juga dari pejabat juga harus menolak. Dan masyarakat pengawasan, masukan-masukan yang demikian ini sangat bagus. Dari pers yang mendukung kita, ini pendidikan seperti ini. Insya Allah kita akan selalu berjalan dengan apa yang akan kita harapkan. Jadi tidak hanya mengembalikan marwah hukum di Indonesia, tapi juga sesuai dengan pernyataan dari rekan Anda, Pak Ibnu, Pak Fitro Rohcayanto, Wakil Ketua KPK yang terpilih juga, bahwa akan menyelesaikan persoalan mendasar, yakni mengembalikan marwah KPK. Artinya juga KPK mengakui dong saat ini sedang tidak baik-baik saja? Ya. Bapak-bapak yang menilai begitu ya. Ini kan salah satu rekan Anda begitu Pak Fitro, Pak Ibnu. Jadi apa yang ada gitu harus tingkatkan, ditingkatkan lagi, lebih baik lagi. Ya dengan bekerja sama, bukan KPK sendiri. Tentunya pendapat dari pemerintah, dari para ahli. Pak Jaya, semua pihak begitu ya. Kritikan juga. Tahan dulu Bang. Dikit. Jadi kalau saya melantik advokat, saya sebagai pimpinan advokat, saya mengatakan gini, demi Allah saya setia menjalankan undang-undang. Itu kan demi Allah. Dan kami pakai toga. Saya bilang begini. Lebih baik seorang begal. Saya katakan para advokat, lebih baik seorang begal kalau Anda udah belajar 5 tahun hukum, ikut PKPK dan disumpah oleh Saur Siagian. Bagi saya lebih baik Anda sakit hati kepada saya daripada toh Anda nanti sebagai advokat tetapi Anda lakukan suap menyuap. Apa yang terjadi kepada Ronald Tanur? Karena pengacaranya kemudian melakukan suap menyuap ketemu dengan ibunya Ronald Tanur. Jaya, ketika kita bicara ini, yang terpidana bukan sekedar anaknya, tetapi ibunya juga sekarang disadap pengadilan, dan 3 hakim kita kemudian harus diakhiri kemudian dengan seorang terpidana. Saya baca saksi hari ini, salah satu istrinya Mangapul, Pak, mungkin juniornya Pak Ibnu. Dia bilang ketika dia pergi ke ATM, katanya uangnya sudah nol, nggak bisa lagi bayar uang kuliah. Maksud saya Pak Jaya, seorang hakim kalau dengan menyokolan anak sudah cukup. Tapi karena tidak punya harga diri, tidak menghayati panggilan dia sebagai seorang hakim, beginilah akibatnya. Nah oleh karena itu menurut saya seperti Pak Ibnu, kalau kita bicara penegakan hukum, kita semua dengan peran kita masing-masing. Apakah beliau sebagai guru saya, dosen saya, beliau ini di KSP
Iya kita tuntut, apalagi saya makanya kemana-mana. Bagaimana nasib Firly? Saya kemarin ketemu Jaksa Agung Pak Ibnu dengan Pak Kapolri. Mas, saya bilang bagaimana seorang Firly ini harus dituntaskan. Sebab rasanya kita tidak berhak menyuruh warga negara Indonesia untuk menjadi baik. Kalau ini nggak tuntas karena beliau sekarang jadi tersangka. Nah, saya berharap juga bahkan teman-teman komisioner berkoordinasi dengan teman penyidikan untuk menuntaskan ini sehingga marwah daripada KPK hidup kembali. Oke, itu harapan kita semua sesuai dengan peran masing-masing untuk bisa mengembalikan marwah hukum di Indonesia, terutama juga lembaga-lembaga anti rasuah. Usai jeda kami akan kembali, diskusi kita masih hangat, tetaplah bersama kami.